Hari ini kita akan menjawab pertanyaan yang sering muncul di benak banyak orang. Sebenarnya kamu yang mau nanyakan ke saya. Iya, Gak usah bohong, saya kamu yang mau pakai nanya bilang orang karena lain kepikiran segala. tadi malam. Kenapa teori-teori ilmiah begitu dipercaya oleh masyarakat, padahal dari awal sang penemu bilang bahwa itu hanya sekedar teori, namanya saja teori. Apakah itu sekadar dugaan atau khayalannya kan kita nggak tahu. Kok bisa orang-orang pada percaya bahkan dipertahankan sampai sekarang? Oke, mari kita bahas satu persatu secara rinci. Pertama, mari kita pahami apa itu teori ilmiah. Teori ilmiah bukan sekadar tebakan atau ide liar yang muncul saat tidur atau mandi. Teori ilmiah adalah penjelasan terbaik yang kita miliki saat ini, yang dibangun dari observasi, eksperimen, dan data yang bisa diuji ulang. Misalnya, teori gravitasi Newton atau relativitas Einstein bukan dimulai dari mimpi kosong. Newton mengamati apel jatuh dan menyusun rumus yang bisa memprediksi gerak benda atau yang sekarang kita kenal yaitu gravitasi. Einstein membangun teorinya dari rumus Newton dengan menambahkan konsep ruang serta waktu. Dan prediksinya terbukti melalui eksperimen seperti pengukuran cahaya selama gerhana matahari pada tahun 1919. Orang percaya bukan karena tokohnya terkenal, tapi karena teori itu lolos pengujian super ketat, yang dimana bisa diprediksi, diuji, dan diaplikasikan di dunia nyata. Kalau suatu waktu teorinya ternyata salah, seperti teori ether luminiferus pada abad ke-19, ia akan dibuang ketika bukti baru muncul, seperti eksperimen Michelson-Morley. Sains bukan dogma, ia berevolusi. Studi dari American Association for the Advancement of Science 2024 menunjukkan bahwa teori ilmiah bertahan karena telah melewati ribuan uji peer review dan prediksi yang akurat, bukan karena hanya sekedar percaya-percaya saja tanpa ada pengujian. Nah, sekarang pertanyaan kedua saya lebih lanjut. Bagaimana teori tentang luar angkasa, seperti planet Jupiter, Uranus, atau lubang hitam, bisa dianggap valid, padahal manusia belum pernah mengunjunginya secara langsung? Kurang masuk akal juga sih, orangnya masih tinggal di bumi, tapi udah bikin teori di luar bumi. Sekarang, mari kita pindah ke pertanyaan kedua. Bagaimana teori tentang luar angkasa bisa dipercaya tanpa kunjungan langsung? Ini memang terdengar aneh, tapi sains bekerja melalui metode pengamatan secara tidak langsung yang akurat. Misalnya, komposisi gas di planet seperti Jupiter atau Uranus diketahui melalui spektroskopi, teknik menganalisis cahaya yang dipantulkan atau diserap oleh atmosfer planet. Cahaya matahari yang melewati atmosfer planet meninggalkan sidik jari unik, seperti garis-garis gelap di spektrum yang menunjukkan unsur seperti hidrogen, helium, metana, atau amonia. Teleskop seperti James Webb pada tahun 2025 telah mengonfirmasi planet Uranus itu seperti hidrogen dan metana, membuatnya dingin dan berawan tanpa perlu mendarat. Suhu pun dibaca melalui radiasi inframerah. Setiap benda panas memancarkan gelombang panas yang bisa diukur dari jarak jauh, seperti kamera termal pendeteksi panas tubuh. Studi dari NASA tahun 2023 sampai 2025 menunjukkan bahwa data ini akurat karena sesuai dengan prediksi model matematika, seperti teori Einstein tentang lubang hitam yang diprediksi dari relativitas umum, dan dikonfirmasi melalui foto pertama Event Horizon Telescope pada tahun 2019. Sains fokus pada data yang bisa diuji, bukan spekulasi. Kalau suatu saat teori salah, seperti prediksi awal tentang Venus yang ternyata bukan planet hutan tapi neraka panas, sains akan merevisinya, bukan mempertahankan karena gengsi. Risiko salah total diminimalkan dengan robot dan satelit dulu, bukan langsung manusia. Inilah keindahan sains. Ya bukan kepercayaan tetap, melainkan pencarian kebenaran yang terus berkembang. Kalau video ini bermanfaat, like, subscribe, dan komentar soal pemikiran kalian seperti apa. Kita dari Partikel Ilmu, sampai jumpa di video selanjutnya.